Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah malam Natal, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 56, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai mari berhimpun. Dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayangmu kepada kami. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepadamu Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 605 ayat yang pertama, Dunia Gemar. Dengarlah hukum Tuhan pada malam Natal ini dari Filipi pasal 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 47 ayat 1 dan ayat 4. Inilah malam yang terindah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 614 ayatnya yang pertama. Datanglah padaku. Yang tertulis dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 17. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud,
belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua, rajanya engkau takuti, akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 53 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, Di Bethlehem telah lahir. bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 52, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, Sungguh Bahagia, sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui hati dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada khotbah malam Natal pada malam ini tertulis dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita telah tiba pada malam Natal, perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan kepada kita semua, ibu bapak, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, selamat Hari Natal bagi kita semuanya, seluruh warga jemaat HKBP, secara khusus yang menyaksikan, menonton YouTube Huria Kristen Batak Protestan pada saat ini. Pada saat merayakan Natal sebagaimana pada malam hari ini, yang pertama sekali harus kita perhatikan adalah apa makna peristiwa kelahiran Tuhan Yesus lebih dari 2000 tahun yang lampau itu untuk kehidupan kita pada masa kini, supaya kita boleh beroleh makna kelahiran Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Sekarang pada perayaan malam Natal ini kita dihantarkan melalui topik Allah menyertai kita, atau dalam bahasa Batak dikatakan dongatama debata. Khotbah dalam Injil Matius 1 ayat 18 sampai 23 ini mengisahkan sebuah peristiwa sebelum kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Allah telah menjanjikan kedatangan Juru Selamat itu yang telah dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Salah satu janji itu disuarakan melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel." Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah tentang kedatangan Mesias ini pada awalnya kepada Raja Ahaz saat itu, yang hendak meminta bantuan dari raja bangsa Asyur. Tujuan janji ini adalah meneguhkan hati Raja Ahaz agar mempercayai kuasa Allah. Namun ternyata sang raja tidak mau percaya. Namun selanjutnya penggenapan nubuat tentang Mesias yang dijanjikan itu diwujudkan melalui peristiwa kelahiran Tuhan Yesus, yaitu Mesias Immanuel yang telah dijanjikan. Dalam rangka mewujudkan kedatangan Mesias itu, Allah telah memilih
yaitu Yusuf dan Maria sebagai perantaraan untuk menggenapi rencana penggenapan keselamatan yang dikerjakan Allah bagi dunia ini. Boleh kita lihat dalam ayat 18 dikatakan, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yusuf dan Maria belumlah resmi sebagai suami istri pada saat itu. Mereka masih dalam tahapan pertunangan. Maria sebagai tunangan Yusuf. Namun pada waktu mereka masih bertunangan, dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka resmi hidup sebagai suami istri. Menurut adat Yahudi pada waktu itu proses pertunangan dapat berlangsung lama, bisa mencapai 1 tahun lamanya. Pertunangan pada saat itu tidak seperti proses pertunangan yang kita kenal saat ini, sebab pertunangan pada saat itu adalah ikatan atau kesepakatan yang mengikat dan hanya dapat diakhiri oleh karena kematian ataupun perceraian. Namun, walaupun pertunangan itu berlangsung dalam rentang waktu lama, Yusuf dan Maria sama sekali tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas atau perbuatan yang berlawanan dengan hukum atau adat Yahudi. Namun apa yang terjadi? Ternyata Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung. Menurut adat Yahudi, Yusuf bisa saja membawa Maria ke hadapan masyarakat umum untuk diadili dan untuk dijatuhkan hukuman kepada Maria karena Maria telah mengandung padahal mereka belum resmi menikah. Kalau Yusuf melakukan itu, tentulah Maria akan mendapat rasa malu yang sangat besar dan dia akan menghadapi hukum yang sangat berat sampai harus kehilangan nyawanya sendiri. Namun karena Yusuf adalah seorang yang benar dan tulus hati, dia tidak mau mempermalukan Maria dengan cara seperti itu. Namun cara yang ditempuhnya adalah dia merencanakan dalam hatinya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Mengapa? Tujuannya supaya Maria tidak menjadi malu dan tidak dikenakan hukum yang berat. Melalui kisah Yusuf dan Maria ini kita melihat bahwa Allah memilih dan memampukan Yusuf dan Maria menjadi hamba Allah untuk mewujudkan rencana misi Allah menyelamatkan dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat. Kepada mereka berdua, Yusuf dan Maria, Allah menyampaikan jaminan melalui firman-Nya yang meneguhkan dan menguatkan hati mereka mempercayai rencana dan kuasa Allah. Kepada Maria dikatakan dalam Lukas 1 ayat 30. Malaikat berkata kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Itu kepada Maria. Kepada Yusuf, ketika dia sedang mempertimbangkan rencananya hendak menceraikan Maria, malaikat Tuhan nampak kepadanya melalui mimpi dan berkata, itulah yang menjadi khotbah pada malam hari ini. Dalam ayat 20 dikatakan, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kalau kita mencermati dalam bahasa aslinya kata Yunani yang dipakai dalam kedua nas tersebut, baik Lukas 1 ayat 30 dan Matius 1 ayat 20, kata yang dipakai di situ adalah kata phobos, yang artinya takut atau ketakutan. Dari kata ini kita bisa melihat bahwa mereka berdua, Yusuf dan Maria, berada dalam keadaan ataupun situasi yang takut. Dalam dua kesempatan yang berbeda, mereka merasa ketakutan. Namun Allah tidak membiarkan mereka. Allah memberikan kekuatan, memberikan jaminan kepada mereka untuk memampukan mereka menjalani apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian Natal ini kita menyaksikan campur tangan kuasa Allah dalam menghadirkan keselamatan kepada manusia berdosa. Melalui proses peristiwa Maria yang mengandung dari Roh Kudus menunjukkan kepada kita bahwa kelahiran Yesus bukanlah oleh kehendak manusia semata, namun murni kehendak dan kuasa Allah, misi Allah untuk penyelamatan manusia berdosa
yang diwujudkan melalui kelahiran Yesus Kristus. Dalam khotbah malam Natal ini, malaikat menyampaikan berita kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan Yusuf akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani Yosua atau Yesua yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Nama Yesus ini sesuai dengan tujuan atau misinya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa-dosanya. Dan keselamatan inilah yang kita rayakan, kita syukuri melalui ibadah malam Natal ini, yaitu Sang Juru Selamat telah lahir. Dia yang berkuasa menyelamatkan kita dari segala kuasa-kuasa dosa. Melalui kelahiran Yesus ke dunia ini, Allah menyatakan dirinya dekat di tengah-tengah kita. Dia hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Melalui nama Immanuel ini dinyatakan kepada kita bahwa Allah yang kita percayai bukan hanya Allah yang maha kuasa, yang maha kudus, yang bertahta jauh tinggi di sorga, atau yang sering kita sebut Allah yang transenden. Bukan hanya itu, namun Allah yang kita percayai juga adalah Allah yang dekat, sangat dekat dengan kita, tidak jauh dari kita. Allah yang berdiam di tengah-tengah kita, bahkan Allah yang bersimpati dan berempati dengan seluruh realitas pergumulan kehidupan kita di dunia ini, atau sering disebut sebagai Allah yang immanen. Kata immanen berasal dari akar kata yang sama dengan Immanuel, artinya Tuhan Allah menyertai kita atau Allah bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, kalau Allah sudah menyertai kita, maka kita akan beroleh kekuatan. Kita akan dimampukan menghadapi seluruh gelombang kehidupan. Dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, Dia hidup, Dia menyertai, dan Dia bersama-sama dengan kita, bekerja di tengah-tengah kita. Dengan demikian, melalui pesta Natal ini, kita dapat berkata, Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. God is here, God with us. Immanuel, Allah menyertai kita, menunjukkan bahwa Allah senantiasa menyertai dan menyelamatkan kita, sehingga kita bebas dari rasa takut, sehingga kita mampu menunjukkan yang pertama, sikap solidaritas ataupun kesetiakawanan. Tuhan Yesus datang dan menunjukkan sikap solider, bersolidaritas. Yesus datang ke dunia ini menampakkan perhatian dan keberpihakannya kepada orang-orang kecil atau wong cilik, orang-orang yang miskin dan yang melarat, yang sakit, yang cacat ataupun yang difabel, yang tertindas, yang tidak dipedulikan orang lain, seluruh orang yang dikategorikan orang berdosa, kaum marginal, dan orang-orang yang terpinggirkan dari masyarakat. Singkat kata, semua orang yang dipinggirkan, yang tidak dipedulikan oleh dunia ini, Yesus datang menyapa mereka. Yesus datang menemui mereka. Yesus menyapa, memperhatikan, menyembuhkan dan memulihkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaannya. Pada saat ini, kita yang telah menerima atau berada dalam penyertaan Allah, jika ditanyakan kepada kita, masih adakah hati dan sikap kita bersolider dengan sesama kita? Solidaritas bukan hanya ditunjukkan dalam kata-kata, namun terutama ditunjukkan dalam tindakan membantu orang-orang yang patut dibantu, terutama orang-orang miskin yang tertindas, yang melarat, para korban bencana alam, kaum marginal, orang-orang yang disisihkan, yang dipinggirkan, yang tidak diterima oleh dunia ini. Kita harus bersolider dengan mereka dalam perbuatan, dalam tindakan kita untuk membantu mereka. Yang kedua, penyertaan Tuhan itu kekal selamanya. Bukanlah penyertaan yang sementara atau sesewaktu saja.
beda dengan dunia ini. Penyertaan dunia ini atau orang-orang di dunia ini seringkali berubah-ubah, hanya bersifat sementara. Bisa disertai hari ini, ditemani hari ini, mungkin besok tidak akan disertai lagi, tidak akan ditemani lagi. Ya, hanya sementara, tidak ada yang kekal penyertaan yang ada di dunia ini. Namun penyertaan Tuhan itulah yang kekal selama-lamanya. Yang ketiga, jika Tuhan yang menyertai kita, maka tentulah tidak ada lagi yang kita takuti dalam hidup ini. Kita tidak lagi takut untuk mewartakan Injil Kristus. Kita tidak takut lagi untuk menegakkan keadilan, hukum dan kebenaran. Kita tidak takut lagi menyuarakan kebenaran di tengah-tengah hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan telah menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Dia yang berdiam di tengah-tengah keluarga kita, maka keluarga kita juga akan hidup dalam kasih, damai, dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Keluarga orang yang telah disertai Tuhan itu akan terhindar dari keributan berkepanjangan yang sia-sia atau permusuhan yang sia-sia. Namun keluarga itu akan tinggal berdiam dalam kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan. Demikianlah seterusnya. Persekutuan-persekutuan dalam masyarakat, di kampung kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, di lingkungan kita masing-masing, di gereja, di masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, di tengah-tengah dunia ini, kita harus mampu membawa kabar baik tentang penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, maka dunia ini akan hidup dalam kedamaian dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Tidak ada lagi sikap keangkuhan, kebencian, dendam, iri hati yang menguasai hati dan pikiran manusia. Tidak ada lagi peperangan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Invasi dari negara yang satu ke negara lainnya, memperebutkan sumber daya alam, memperebutkan wilayah yang luas dan sebagainya. Kalau dunia ini hidup dalam penyertaan Tuhan, maka kita hidup dalam kerukunan, sukacita, perdamaian yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu, melalui khotbah pada malam Natal ini, kita diajak, kita ditunjukkan tentang tindakan Allah yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan menginginkan pertobatan hati, pikiran dan perilaku kita, agar kita dapat bertindak menjadi pelaku-pelaku kedamaian, menjadi pelaku-pelaku keadilan dan kebenaran, cinta kasih yang berasal dari Tuhan sebagaimana yang dikehendaki Allah. Jauhkanlah dari kita sikap dendam, kebencian, iri hati, keangkuhan dari hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang sejati, yang menghidupi kehendak Allah, menghidupi penyertaan Allah dalam perjalanan kehidupan kita, dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga, kemudian lingkungan yang lebih luas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui penyertaan Tuhan Yesus Juru Selamat kita, maka kita dikuatkan untuk menghidupi, menghayati penyertaan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik di kala suka maupun duka cita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai seluruh perjalanan kehidupan kita hari ini hingga kekal selamanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat sapaan firman-Mu pada malam Natal ini. Kami telah diteguhkan, dikuatkan melalui jaminan penyertaan Tuhan. Sebagaimana Engkau menguatkan Yusuf dan Maria untuk mewujudkan rencana keselamatan yang Engkau kehendaki, yang Engkau rancangkan bagi dunia yang berdosa ini. Demikianlah hidup kami Tuhan, menghidupi penyertaan Tuhan dalam keseharian hidup kami. Apapun pergumulan hidup kami Tuhan, baik suka, terlebih lagi duka,
Engkau senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa yang berdiam di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami, dan juga bahkan di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh hidup rukun dan damai, boleh menyuarakan keadilan dan kebenaran dari Tuhan, dan juga beroleh sukacita, kedamaian yang berasal dari Tuhan. Bapa di surga, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu yang mendengarkan siaran YouTube ini. Kiranya penyertaan Tuhanlah yang menyertai kami pada malam Natal ini, sehingga sukacita kami menjadi penuh dalam menyambut dan merayakan kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dunia ini menjadi penyelamat kami, menyelamatkan kami dari segala dosa, dari segala kesalahan kami, sehingga kami boleh beroleh sukacita yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 598 ayat 1 sampai dengan 2, dengar nyanyian malaikat, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.